Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang topik yaitu Key Value Storage. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Andika Meviandi, yang kedua ada Imade Dwi Wiryawan Raditya, yang ketiga ada Andi Alfian, yang keempat saya sendiri Irham Muhammad Hamzah. Selanjutnya, pertama-tama, apa itu Key Value Storage System? Jadi, Key Value Storage System adalah sebuah sistem pada basis data yang berjenis non-relasional atau biasanya juga dikenal sebagai NoSQL. Nah, NoSQL ini tuh berbeda sama SQL. Biasanya kan kita tahu SQL tuh di tabel, tapi NoSQL tuh beda karena dia tuh fleksibel, nggak kaku seperti SQL. Nah, NoSQL ini cocok untuk um, mereka yang lebih ingin mempunyai data yang besar dan juga kecepatan yang tinggi. Lalu selanjutnya, sistem ini menggunakan metode kunci nilai sederhana untuk menyimpan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada struktur. Nah, strukturnya itu terdiri dari dua, yaitu ada key sama value. Nah, key itu adalah identifier unik yang digunakan untuk mengakses data dan fungsinya itu bertindak sebagai alamat untuk mengakses nilai yang terkait. Karena kan ini menggunakan sistem NoSQL, maka memerlukan sebuah key untuk mengakses data yang ada. Nah, format key itu biasanya bisa berupa string atau angka. Nah, untuk value-nya itu merupakan data yang disimpan di dalam sistem. Nah, fungsinya itu eh, informasi yang disimpan dan dikelola oleh sistem key value. Nah, formatnya itu bisa berupa string, angka, objek JSON, array, dan file biner. Next. Nah, selanjutnya di sini ada cara kerja. Nah, ketika data disimpan dalam key value storage, setiap key dihubungkan dengan suatu value. Nah, untuk mengambil suatu data, cukup gunakan key-nya saja. Nah, ini mirip dengan cara kerja dictionary dalam program seperti Python. Nah, contohnya di sini, jika kita ingin mengambil misalnya yang paling bawah itu ada ZZZZ, jadi kita nggak perlu manggil value-nya, tinggal kita panggil key-nya aja K5. Nah, itu datanya udah langsung ke include ZZZZ gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kelebihan itu ada yang pertama kecepatan tinggi. Maksud dari kecepatan tinggi ini kenapa bisa disebut tinggi itu karena performanya yang sangat cepat. Alasan kenapa bisa disebut performance yang cepat itu karena eh, cara kerjanya yang sebelumnya dijelaskan itu pencariannya dilakukan berbasis kunci unik. Jadi ketika ingin data yang diinginkan mau diambil, tinggal perlu mengambil kuncinya. Tinggal panggil kuncinya. Nah, yang kedua itu ada sederhana. Nah, untuk sederhana itu di mana tidak memerlukan perancangan skema data yang kompleks seperti pada basis data relasional. Yang ketiga itu fleksibilitas, di mana kompleks seperti pada basis, mohon maaf, untuk fleksibilitas itu karena nilai value atau key dapat berupa eh, yang tipe data yang tidak kompleks seperti integer ataupun string. Selanjutnya, yang selanjutnya itu kekurangan. Yang pertama itu kekurangannya kurang mendukung query kompleks, di mana itu tidak memiliki mekanisme bawaan untuk operasi seperti filter atau join. Yang kedua itu skema kurang terdefinisi, di mana tanpa skema data tidak ada batasan atau panduan tentang bagaimana data harus tersimpan. Hal ini dapat menyebabkan kekacauan data jika tidak dikelola dengan baik.
Baik, cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Mohon maaf jika ada salah kata dan yang lainnya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.